Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Istiqomah dengan NIM 112111077. Di sini saya akan menyelesaikan tugas ujian akhir semester di semester 7 ini dengan mata kuliah berpikir kritis. Kali ini saya akan menyampaikan terkait materi mengenai PPN 12% yang saat ini memang sudah resmi disampaikan oleh presiden baru kita, yakni Prabowo. Prabowo saat ini menegaskan pemberlakuan PPN 12%. Terus hanya dikenakan terhadap pada barang mewah saja segitu. Terus bertempat di gedung Kementerian Keuangan atau Kemenku, Jakarta Pusat pada Selasa 31 Desember 2024, Presiden Prabowo Subianto secara resmi mengumumkan pemberlakuan kenaikan pajak pertambahan nilai PPN sebesar 12% dan yang mulai berlaku pada 1 Januari 2025 ini. Terus juga kebijakannya tersebut merupakan amanah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan dengan tujuan menjaga daya beli masyarakat, menjaga inflasi rendah, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Supaya jelas, kenaikan PPN dari 11% ke 12% hanya dikenakan terhadap barang dan jasa mewah, yaitu contohnya misalnya barang tertentu yang selama ini sudah terkena PPN barang mewah yang dikonsumsi oleh golongan masyarakat yang berbeda atau mungkin bisa disebut masyarakat yang mampu, seperti itu menurut Prabowo Subianto. Terus juga Prabowo Subianto menyampaikan bahwa saat ini di dunia masih dihadapkan dengan tantangan global yang penuh ketidakpastian nih dan ketegangan yang memberikan tekanan kepada perekonomian dunia. Meski hal tersebut berimbas langsung kepada harga-harga komoditas dan memengaruhi penerimaan negara, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah telah melakukan pengelolaan keuangan secara produs dengan bijak dan dengan hati-hati secara mampu mengendalikan defisit tetap dalam berada koridornya. Terus juga lebih lanjut, pemerintah memastikan bahwa setiap kebijakan perpajakan akan selalu mengutamakan kepentingan rakyat secara keseluruhan, perlindungan daya beli rakyat, serta mendorong pemerataan ekonomi. Presiden Prabowo Subianto juga menegaskan komitmen pemerintah untuk selalu berpihak kepada rakyat banyak, melihat kepada kepentingan nasional, serta berjuang dan bekerja untuk kesejahteraan rakyat. Untuk barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat, banyak yang tetap diberikan pembebasan PPN, yaitu tarif 0%, antara lain misalnya kebutuhan pokok beras, daging, ikan, telur, sayur, susu segar, jasa pendidikan, jasa angkutan umum, rumah sederhana, dan air minum. Begitu ucap dari Prabowo Subianto. Seiring dengan pemberlakuan kebijakan PPN tersebut, pemerintah juga menyiapkan 15 paket stimulus ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat dengan nilai mencapai 38,6 triliun. Pemberian insentif tersebut menyasar kepada rumah tangga yang berpenghasilan rendah, masyarakat kelas menengah, dan bagi dunia usaha, terutama perlindungan kepada UMKM dan industri padat karya. Selanjutnya, sebagai tindak lanjut, pemerintah telah menerbitkan peraturan Menteri Keuangan nomor 131 tahun 2024 yang dimana pengenaan PPN 12% hanya dikenakan terhadap barang-barang tertentu aja yang mungkin tergolongnya mewah. Yang dikenai PPN BM berupa kendaraan bermotor dan selain kendaraan bermotor.
khusus untuk barang-barang tertentu yang tergolong mewah dan dikenai PPNBM. Selain kendaraan bermotor, PPN 12% akan dikenakan bagi kelompok hunian mewah seperti rumah mewah, apartemen, kondominium, townhouse, dan sejenisnya yang harga jual 30 miliar atau lebih. Terus kemudian kelompok balon udara dan pesawat udara tanpa tenaga penggerak dan peluru senjata api kecuali untuk keperluan negara. Selanjutnya kelompok pesawat udara selain yang dikenai tarif PPNBM 40% kecuali untuk keperluan negara, angkutan udara niaga seperti helikopter, serta kelompok senjata api seperti senjata arteri yang penggunaannya bukan hanya untuk keperluan negara, atau angkutan umum seperti kapal pesiar, kapal eksklusi, dan yacht seperti itu. Namun, langkah ini tidak diambil oleh pemerintah. Tarif 12% tetap berlaku sebagaimana diatur dalam Undang-Undang HPP dengan rumus perhitungan yang berbeda sebagaimana diatur dalam Peraturan Kementerian Keuangan (PMK), yaitu tentang pemberlakuan pajak pertambahan nilai atas impor barang kena pajak, penyerahan barang kena pajak, penyerahan jasa kena pajak, pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean, dan pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Direktur Jenderal Pajak Dirjen Pajak Surya Utomo membeberkan alasan diterbitkan PMK 131 tersebut. Selain tetap ingin menjalankan UU HPP PMK 131 tahun 2024 hadir sebagai bentuk keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat. 1. Untuk menjalankan UU HPP, ini perlu diketahui bahwa tarif 12% dan sampai saat ini pemerintah atau DPR tidak mengusulkan adanya revisi undang-undang yang tidak menerbitkan Perpu undang-undang tetap dijalankan. Di satu sisi, keberpihakan pemerintah kepada masyarakat tidak mengubah undang-undang, tetapi keberpihakan dan fairness kepada masyarakat itu sampai. Itu menurut Surya dalam konferensi pers di kantor DJB pada hari Kamis tanggal 2 Januari. Lalu selanjutnya daftar barang dan jasa yang dikenakan tarif 12% itu pemerintah telah mengumumkan kebijakan baru terkait kenaikan pajak dari 11% ke 12%, yang dimana kenaikan tarif ini hanya diterapkan pada barang dan jasa yang mewah, bukan yang terbiasa digunakan oleh masyarakat seperti itu. Terus juga Presiden Prabowo Subianto dalam konferensi pers di kantor pemerintahan keuangan pada 31 Desember 2024 menjelaskan bahwa kenaikan tarif PPN menjadi 12% hanya berlaku untuk barang dan jasa yang termasuk kategori mewah, yang dimana seperti contohnya tas branded, rumah-rumah mewah, apartemen seperti itu. Terus selanjutnya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menambahkan bahwa barang mewah yang dimaksud adalah barang-barang yang memang selama ini sudah terbiasa kena pajak gitu, dari 11% menjadi ke 12%. Contohnya kayak jet pribadi, kapal pesiar, yacht, rumah mewah, dan menurutnya memang kategori barang yang termasuk dalam kelompok ini merupakan barang-barang mewah seperti itu, yang dimana bukan hanya masyarakat biasa aja seperti itu. Terus barang dan jasa yang ditetapkan
PPN 0% itu apa aja sih gitu. Pemerintah juga memastikan nih bahwa barang dan jasa yang selama ini sudah mendapatkan fasilitas bebas PPN atau dikenakan tarif PPN 0% seperti kebutuhan pokok masyarakat yang tidak akan terpengaruh oleh kenaikan tarif PPN. Barang-barang itu seperti beras, jagung, kedelai, buah-buahan, sayuran, serta produk-produk lainnya memang akan terbebas dari PPN 0%. Terus juga selain itu, berbagai jenis jasa yang menjadi kebutuhan masyarakat seperti jasa angkutan umum, jasa kesehatan, jasa pendidikan, serta buku-buku pelajaran juga akan tetap bebas PPN 0%. Tetap dikenakan PPN 11, semua barang dan jasa yang selama ini dikenakan PPN 11% tetap akan tetap dinaikkan menjadi PPN 12%. Terus juga untuk dari pengamat ekonomi Center of Economy and Law Studies atau CELIOS, Bima Yudhistira menilai pernyataan Presiden Prabowo yang membatalkan kenaikan PPN menjadi 12% menunjukkan Presiden tidak ingin dianggap gagal dan berpihak pada rakyat dalam 100 hari pertama dirinya menjabat sebagai presiden. Terus terutama bagi kabinet merah putih ini di bawah kepemimpinan Prabowo bakal genap bekerja selama 100 hari pada 21 Januari nanti di 2025. Prabowo juga ingin menunjukkan bahwa dia adalah presiden yang punya mandat pro rakyat, jangan diganggu kebijakan yang kontradiktif. Itu menurut Terus juga untuk Presiden Prabowo Subianto memang selalu berkomitmen terhadap rakyat. Presiden Prabowo Subianto didampingi oleh Kementerian Keuangan Sri Mulyani menyampaikan keputusan baru soal pajak pertambahan nilai atau PPN. Komitmen menurut Prabowo, komitmen saya adalah selalu berpihak kepada rakyat, kepentingan nasional, dan berjuang serta bekerja untuk kesejahteraan rakyat. Itu menurut Prabowo di gedung Kemenku pada Selasa 31 Desember 2024. Karena itu, seperti yang sudah saya sampaikan dan berkoordinasi dengan DPR hari ini, pemerintah memutuskan bahwa PPN 11% menjadi 12% hanya dikenakan untuk barang jasa barang yang memang tergolongnya mewah gitu. Prabowo juga mengklaim berdasarkan paparan Kementerian Keuangan Sri Mulyani tentang pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN 2024, pengelolaan keuangan negara masih bisa dikelola dengan bijak dan hati-hati. Pemerintah sebutnya masih mampu mengendalikan defisit APBN dalam koridor yang baik dan bisa dikelola. Kendati diakuinya perekonomian global penuh ketidakpastian dan tekanan yang imbasnya memengaruhi harga-harga komoditas seperti minyak dan gas serta penerimaan negara. Presiden kemudian tarik ulur kenaikan PPN. Pada 5 Desember 2024, Ketua Komisi 9 DPR, Misbahun, mengatakan tarif PPN 12% hanya untuk barang mewah. Itu disampaikannya setelah bertemu dengan Presiden di Istana Jakarta. Besoknya 6 Desember 2024, Prabowo kembali menegaskan pemberlakuan tarif PPN menjadi 12% ditunjukkan kepada barang dan jasa mewah. Untuk
rakyat lain kita tetap dilindungi. Sudah sejak akhir 2023 pemerintah tidak memungut yang seharusnya dipungut untuk membantu rakyat kecil, ucap Prabowo di istana. Pada 16 Desember 2024, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dengan didampingi Kementerian Keuangan Sri Mulyani kembali menyebut PPN 12% yang diberlakukan untuk barang dan jasa yang dianggap mewah. Namun 19 Desember 2024 Direktorat Jenderal Pajak Kemenkum merilis daftar barang dan jasa dikenai kenaikan pajak pertambahan nilai dari 11% menjadi 12% pada 1 Januari 2025. Kemudian jenis jasa yang tidak dikenai PPN yaitu jasa tertentu dalam pengelompokan jasa meliputi keagamaan, jasa kesenian dan hiburan meliputi semua jenis yang dilakukan pekerja seni dan hiburan yang merupakan objek daerah dalam retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah. Jasa perhotelan meliputi jasa penyewaan kamar dan atau jasa penyewaan di ruangan hotel yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah. Lalu jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan secara umum meliputi semua jenis jasa sehubungan dengan aktivitas pelayanan yang hanya dapat dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan jasa tersebut tidak dapat disediakan oleh bentuk usaha lain. Jasa penyediaan tempat parkir meliputi jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir yang dilakukan oleh pemilik atau pengusaha pengelola tempat parkir yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah. Lalu ada jasa boga atau jasa catering, itu meliputi semua aktivitas pelayanan penyediaan makanan dan minuman yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah. Selain itu, dapat beberapa jenis barang dan jasa tertentu yang dapat dibebaskan dari pengenaan PPN dalam rangka pembangunan nasional, antara lain barang kebutuhan pokok yang memang sangat dibutuhkan sekali oleh masyarakat banyak, jasa pelayanan kesehatan medis tertentu yang berada dalam sistem program jaminan kesehatan nasional atau sering disebut dengan JKN, jasa pelayanan sosial, jasa keuangan, jasa asuransi, jasa angkutan umum di darat dan air, serta jasa angkutan udara dalam negeri yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari jasa angkutan luar negeri. Lalu yang terakhir ada jasa tenaga kerja. Lalu selanjutnya saya akan menyampaikan daftar barang dan jasa yang terkena PPN. Lalu saya akan menyampaikan daftar barang dan jasa yang terkena PPN. Lebih lanjut mengacu pada Undang-Undang Dasar Nomor 42 Tahun 2009
tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah. PPN dikenakan atas yang pertama penyerahan barang kena pajak BKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Yang kedua itu ada impor BKB. Yang ketiga penyerahan jasa kepada pajak atau JKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Terus pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Ekspor BKP berwujud oleh pengusaha kena pajak. Ekspor BKP tidak berwujud oleh pengusaha kena pajak. Terus ekspor JKP oleh pengusaha kena pajak. Adapun beberapa contoh barang yang terkena PPN adalah tas, pakaian, sepatu, produk otomotif, alat elektronik, pulsa, telekomunikasi, perkakas, produk kecantikan, hingga kosmetik. Selain itu, jasa layanan streaming, musik, dan film juga ditargetkan pengenaan PPN seperti Spotify dan Netflix. Berikut saya akan menyampaikan keterangan pers tentang pajak pertambahan nilai 12% hanya terhadap barang dan jasa mewah. Untuk keterangannya adalah tadi saya diberikan ini untuk isi keterangan persnya sore hari tadi siang sejak jam 3 lebih saya hadir mengikuti rapat tutup tahun dari Kementerian Keuangan dan jajarannya. Jadi pada hari itu jajaran Kementerian Keuangan mengikuti arus masuk uang ke pemerintah Indonesia dari perpajakan, dari bea cukai, dari PNB, kemudian karena tepat waktu nanti berarti tahun anggaran 2024 ditutup. Terus juga diberi paparan oleh Kementerian Keuangan pelaksanaan APBN 2024 dan alhamdulillah di tengah tantangan global yang penuh ketidakpastian, penuh ketegangan, dan penuh penekanan terhadap perekonomian dunia, seharusnya yang memengaruhi harga-harga komoditas yang ujungnya bisa dikelola keuangan negara dengan prudence, dengan bijak, dengan hati-hati, dan juga kita masih mampu untuk mengendalikan defisit kita dalam koridor yang masih cukup hati-hati dan cukup mampu kita kelola. Terus juga dalam hal ini baiknya disampaikan beberapa hal tentang kenaikan tarif pajak pertambahan nilai PPN yang mungkin masih ada suatu keraguan-raguan atau suatu ketidakpahaman yang tepat, sehingga setelah koordinasi dan diskusi dengan Kementerian Keuangan dan jajaran beberapa kementerian lain merasa perlu untuk menyampaikan sendiri masalah PPN 12% ini. Saudara sekalian, kenaikan tarif pertambahan dari 11% menjadi 12% ini merupakan amanah yang merupakan perintah dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Jadi memang sudah sesuai kesepakatan pemerintah dari PPN 11% menjadi 12%. Seperti itu. Kenaikan tarif yang dilakukan secara bertahap dari 10% menjadi 11% mulai April 2022 ini sudah dilaksanakan, dan kemudian perintah undang-undang dari 11% menjadi 12% pada 1 Januari 2025 waktu itu. Kenaikan secara bertahap ini bermaksud agar tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap daya beli masyarakat, terhadap inflasi, terhadap pertumbuhan ekonomi.
Terus juga untuk sikap pemerintah yang dipimpin, ini sudah diyakinkan pemerintah dahulu kebijakan perpajakan harus selalu mengutamakan kepentingan rakyat secara keseluruhan, perlindungan daya beli rakyat, serta mendorong pemerataan ekonomi. Komitmen kita adalah selalu berpihak kepada rakyat banyak, berpihak kepada kepentingan sosial, dan berjuang dan bekerja untuk kesejahteraan rakyat. Karena seperti yang sudah disampaikan sebelumnya dan telah berkoordinasi dengan DPR RI, hari ini pemerintah memutuskan bahwa kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12% yang hanya dikarenakan terhadap barang dan jasa yang mewah. Terus diulangi lagi, kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12% bukan hanya dikenakan terhadap barang dan jasa mewah aja, yaitu termasuk juga barang dan jasa tertentu yang selama ini memang sudah terkena PPN gitu, barang mewah yang dikonsumsi dengan golongan masyarakat masyarakat mampu. Contohnya pesawat pribadi yang memang tergolongnya mewah yang dimanfaatkan ataupun yang digunakan oleh masyarakat papan atas. Kemudian kapal pesiar, kemudian rumah yang sangat mewah yang nilainya di atas golongan menengah. Terus juga artinya untuk barang dan jasa yang selain tergolong barang-barang mewah tidak ada kenaikan PPN, yakni tetap sebesar yang berlaku sekarang yang sudah berlaku sejak tahun 2022 untuk barang dan jasa yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat yang selama ini diberikan fasilitas pembebasan atau dikenakan tarif PPN 0% masih tetap bisa berlaku. Barang dan jasa yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat yang selama ini diberi fasilitas pembebasan dari pajak, yaitu PPN 0% masih tetap berlaku. Pemerintah juga telah berkomitmen memberi paket stimulus. Nilai stimulus itu adalah sebesar 38,6 triliun seperti yang pernah diumumkan sebelumnya. Bantuan beras untuk 16 juta penerima bantuan pangan 10 kg per bulan, diskon 50% untuk pelanggan listrik dengan daya maksimal 2200 watt, pembiayaan industri padat karya, insentif PPh pasal 21 bagi pekerja dengan gaji sampai dengan 10 juta rupiah per bulan dengan bebas PPh UMKM beromset kurang dari 500 juta per tahun dan lain sebagainya. Jadi paket stimulus itu nilainya adalah sebesar 38,6 triliun. Untuk barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat, banyak yang tetap diberi pembebasan PPN, yaitu dengan tarif 0%, antara lain itu kebutuhan pokok seperti beras, seperti minyak, telur, susu, gula, dan lain-lain sebagainya. Terus juga ada jasa pendidikan, jasa kesehatan, jasa angkutan umum, rumah sederhana, dan air minum. Seperti itu. Jadi untuk PPN 12% ini tidak berlaku dengan kebutuhan pokok masyarakat yang memang terbiasa dipakai oleh masyarakat biasa. Terus juga untuk meskipun banyak tantangan yang tidak dapat dipungkiri, kenaikan PPN membuka peluang bagi pemerintah untuk memperkuat penerimaan negara. Dengan penerimaan pajak yang lebih tinggi dapat mendukung program pembangunan di bidang infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Hal ini juga mengurangi ketergantungan pada sumber daya alam yang rentan terhadap fluktuasi harga internasional. Peningkatan penerimaan juga dapat dialokasikan untuk memperkuat program perlindungan sosial bagi kelompok masyarakat
yang terdampak langsung. Pemerintah perlu memastikan kebijakan ini tidak memperburuk ketimpangan sosial yang sudah ada dengan menyediakan bantuan sosial yang sudah tepat sasaran. Dengan adanya program perlindungan sosial yang efektif akan menjadi jaring pengaman untuk menjaga kesejahteraan di tengah perubahan ekonomi. Tantangan besar yang perlu dihadapi adalah memastikan bahwa kenaikan PPN tidak menambah beban bagi mereka yang hidup terhimpit oleh inflasi dan biaya hidup yang tinggi. Oleh karena itu, penting nih bagi pemerintah untuk terus memantau dampak kebijakan ini dan menyediakan kebijakan pendukung seperti subsidi atau insentif untuk sektor-sektor paling terdampak. Kebijakan ini juga menurut partisipasi aktif masyarakat untuk memahami alasan dibalik kenaikan PPN dan bagaimana hal itu akan berdampak pada kehidupan sehari-hari. Sosialisasi yang jelas dan transparan akan membantu mengurangi ketidakpahaman dan kecemasan sekaligus mendorong kolaborasi yang efektif antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha. Pada akhirnya, meskipun kenaikan PPN dapat menambah beban sementara, kebijakan ini adalah bagian dari upaya yang lebih besar untuk menciptakan perekonomian yang lebih kuat dan berkelanjutan. Dengan perencanaan matang dan kebijakan yang tepat sasaran, diharapkan dampak negatif dapat meminimalisir, sementara manfaat jangka panjang untuk pembangunan nasional dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Seperti itu. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.